Selamat malam semua. Hari ini kita memasuki minggu ke-11. Pokok bahasan kita yang terakhir ya, di minggu 11 ini. Kita akan belajar tentang proses lumpur aktif. Di dalam proses lumpur aktif, biasanya kita harus mengetahui ya variabel-variabel perencanaannya. Nah, biasanya variabel perencanaan ini meliputi beban BOD, terus nanti ada F per M rasio, F per M rasio ini food per mikroorganisme. Jadi berapa makanan yang bisa dikonsumsi oleh mikroba dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dulu dari beban BOD. Beban BOD ini adalah jumlah massa BOD, ya. BOD ini bahan organik yang bisa dikonsumsi oleh mikroba, ya. Jadi beban BOD adalah massa BOD di dalam air limbah yang masuk ke dalam ini ya, ke dalam proses kita. Itu nanti akan dibagi dengan volume, ya. Jadi beban BOD di dalam air limbah yang masuk dibagi dengan volume reaktor. Kini adalah debit air limbah, S-nya ini adalah konsentrasi BOD di dalam air limbah, dan V-nya adalah volume reaktor. Dan untuk proses lumpur aktif, ini standar beban BOD ini umumnya berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,8. Satuannya kilogram per meter kubik hari. Jadi standarnya ya, kira-kira di dalam proses lumpur aktif itu beban BOD ditemukan sekitar 0,3 sampai 0,8 kg per meter kubik hari. Nah, jadi beban BOD-nya sendiri ini ditentukan dari nilai BOD. Jadi semakin tinggi nilai BOD, maka semakin tinggi juga BOD-nya. Gitu ya. BOD ini kan menunjukkan polutan organik di dalam air limbah yang mau kita olah. Sedangkan untuk volume ini kebalikannya. Semakin besar volume, maka beban BOD-nya akan semakin kecil. Kenapa? Karena semakin besar volume, maka lumpur aktif yang terbentuk ya, proses lumpur aktif atau mikroba yang ada di dalam reaktor itu akan semakin banyak. Sehingga beban BOD-nya akan semakin kecil. Dalam arti polutan organiknya semakin mudah untuk dikonsumsi oleh mikroba gitu ya. Oke, parameter kedua itu adalah food to microorganism ratio atau biasa kita sebut dengan istilah F per M ratio. Nah, F per M ratio ini adalah parameter yang digunakan di dalam proses lumpur aktif untuk mengetahui jumlah bahan organik yang telah dikonsumsi oleh mikroorganisme gitu. Jadi proses lumpur aktif atau proses pengolahan biologis itu kan memanfaatkan mikroorganisme. Jadi di sini ada variabel F per M rasio ini untuk mengetahui besarnya bahan organik yang bisa dikonsumsi, yang bisa dihilangkan oleh mikroorganisme ini. Nah, F per M rasio ini bisa dicari menggunakan persamaan ini. Ya, untuk mencari F per M rasio dibutuhkan data-data sebagai berikut. Ada laju alir atau debit air limbah, kemudian ada BOD, nilai BOD awal dikurangi nilai BOD akhir ya. Dibagi dengan MLSS, di mana MLSS ini untuk menunjukkan mikroorganisme yang ada di dalam reaktor kita. V ini adalah volume reaktor gitu. Nah, satuannya nanti F prime ratio ini adalah kilogram per kilogram hari gitu ya. Kilogram per kilogram hari atau F prime ratio ya nilainya sebesar
X per hari gitu nanti, karena kilogram per kilogram bisa dicoret gitu ya. Nah, nilai F prime ratio ini bisa dikontrol, bisa ditingkatkan ya. Artinya semakin tinggi F prime ratio kan semakin bagus ya. Berarti kan kalau semakin tinggi F prime ratio kan menunjukkan bahwa makanan yang atau bahan organik yang ada di dalam air limbah kita itu yang dihilangkan semakin besar gitu. Nah, untuk meningkatkan F prime ratio ini kita bisa lakukan resirkulasi lumpur yang ada di bak pengendap paling akhir kita gitu. Jadi misalnya ada unit-unit pengolahan itu bak pengendapan yang akhir ini, lumpur yang terbentuk ini diresirkulasi, dimasukkan ke dalam reaktor lumpur aktif kita. Kenapa ini bisa meningkatkan rasio F per M-nya? Karena lumpur aktif yang diresirkulasi ini kan lumpur aktif yang banyak kandungan mikroorganismenya, banyak mengandung mikroorganisme. Sehingga ketika mikroorganisme di sini semakin banyak, maka food atau makanan atau bahan organik yang ada di dalam sini akan lebih besar ya yang akan dihilangkan. Jadi inlet masuk yang mana inlet ini mengandung BOD X gitu ya. Ketika keluar dia akan lebih kecil karena di sini mikroorganismenya lebih banyak gitu. Nah, kalau lebih kecil berarti ya kehilangan bahan organiknya berarti menunjukkan nilai yang lebih besar gitu ya. Artinya bahan organik yang dikonsumsi di sini karena mikroorganisme yang diresirkulasi tadi itu akan banyak ya. Banyak yang hilang gitu karena dimakan oleh mikroorganisme. Terus kemudian timbul pertanyaan, kalau misalnya diresirkulasi, berarti kan MLSS-nya meningkat ya, mikroorganismenya kan meningkat gitu. Nah, di sini ini tidak si mikroorganisme tuh benar dalam hal jumlah meningkat ya. Hanya saja kalau dalam siklus mikroba itu ada fase-fasenya. Ada fase stasioner gitu kan. Ada fase dead. Nah, mikroorganisme itu perlu diresirkulasi untuk menggantikan mikroorganisme yang mati tadi. Ya, perlu diresirkulasi untuk menggantikan mikroorganisme yang sudah mati. Karena kalau mati, ya dia tidak akan makan lagi gitu. Kalau mati, berarti kan dia terurai menjadi bahan organik, malah justru menambah beban BOD-nya gitu kan. Jadi dengan adanya resirkulasi tadi akan meningkatkan kemampuan dalam menghilangkan si bahan organik itu sendiri. Paham ya maksud saya ya. Jadi dengan adanya resirkulasi, jangan berpikir bahwa MLSS-nya ini akan meningkat. Kalau MLSS meningkat, nanti kan F per M rasionya akan semakin kecil, ya kan? Karena pembaginya ini besar. Nah, tadi adanya resirkulasi itu bukan meningkatkan si MLSS ini ya, melainkan untuk mengganti mikroba yang sudah mati, karena mikroba yang sudah mati akan terurai menjadi BOD. Jadi BOD-nya nanti takutnya BOD-nya akan semakin meningkat. Nah, kalau BOD semakin meningkat tapi mikroorganismenya mati, kan nggak ada yang memakan tuh, ya kan? Nggak ada yang memakan, justru malah meningkatkan kandungan bahan organiknya karena penguraian mikroba tadi. Nah, maka dari itu harus adanya resirkulasi. Oke, selanjutnya ada variable hydraulic retention time atau disingkat biasanya HRT. Apa itu HRT? Nah, HRT ini adalah waktu ya, time-nya waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh
air limbah masuk ke dalam bak tangki aerasi atau bak reaktor. Jadi misalnya ini ada air limbah ya. Nah, ketika air limbah itu masuk ke dalam reaktor kita, itu membutuhkan waktu berapa lama sampai dia mencapai batas yang dimau dalam reaktor gitu ya. Nah, ketika dia udah mencapai batas, maka dia akan menjadi outletnya. Nah, lamanya air limbah itu memenuhi bak ini itu namanya adalah HRT itu. Nah, HRT dia berbanding terbalik dengan laju pengenceran, di mana laju pengenceran dilambangkan dengan nilai D ya. Nah, apa itu laju pengenceran? Laju pengenceran tuh ketika misalnya nih ada turun hujan gitu ya. Hujan kan instalasi pengolahan biologis itu kan biasanya di bak terbuka. Nah, ketika hujan dia akan terjadi yang namanya pengenceran. Ketika hujan, air hujan akan memenuhi sebagian dari reaktor kita. Nah, ketika reaktor terisi oleh air hujan, maka kapasitas tampungannya kan semakin sedikit. Nah, jadi ketika air limbah masuk dengan kapasitas tampungan yang lebih sedikit, maka waktunya akan semakin singkat gitu ya. Jadi semakin banyak pengenceran ya, semakin banyak hujan turun, semakin banyak laju pengenceran, maka HRT-nya akan semakin kecil. Eh, itu apa yang terjadi di sini. Nah, untuk mencari HRT dibutuhkan data volume reaktor dan juga debit air limbah yang masuk. Nah, kalau dilihat dari hubungannya antara HRT dengan V ini berbanding lurus. Jadi ketika V-nya besar, maka waktu rata-rata air limbah yang masuk ke dalam bak reaktor juga besar, tapi berbanding terbalik dengan debit air limbah. Ketika debit air limbahnya besar ya, yang masuk besar, maka HRT-nya semakin singkat, waktu tinggalnya semakin singkat gitu ya. Nah, variabel yang terakhir yaitu umur lumpur. Umur lumpur ini sering disebut juga dengan waktu lumpur ya. Waktu tinggal lumpur. Lumpur di sini maksudnya adalah sel mikroorganismenya. Jadi asumsinya lumpur itu kan banyak kandungan mikroorganismenya. Kita menyebutnya dengan lumpur aktif ya. Nah, itu umur lumpur ya berarti umur sel di dalam air di dalam reaktor kita. Nah, kalau tadi HRT itu lamanya waktu tinggal air limbah di dalam reaktor itu adalah hitungannya jam ya. Kalau umur sel ini, umur lumpur ini hitungannya hari. Jadi umurnya lumpur, umurnya mikroorganisme itu harian. Biasanya 5 hari gitu ya, umur lumpur, umur selnya ini 5-10 hari biasanya. Tapi kadang ada juga yang sampai 15 hari. Nah, ini biasanya tergantung pada musim dingin atau panasnya. Kalau musim dingin, dia cenderung lebih lama umur selnya dibanding musim panas. Sama halnya kalau kita mengawetkan di dalam kulkas gitu kan suhunya dingin ya. Suhunya dingin sehingga mikroorganismenya itu bertahan lama gitu, awet gitu ya, makanan gitu nggak cepat busuk. Yang menyebabkan busuk kan mikroorganisme atau penguraian dari mikroorganisme itu. Ya, jadi kalau suhunya dingin ya si selnya itu umurnya akan lebih lama karena dia dibekukan gitu. Dibandingkan panas, sel itu lebih rentan dengan suhu panas, jadi cepat mati. Selain itu, parameter yang bisa mengendalikan operasi lumpur aktif itu kayak bahan organik atau beban BOD, terus
suplai oksigen yang ada di dalam reaktor apakah mencukupi gitu ya untuk respirasi si mikroorganismenya. Nah, untuk mencari umur lumpur ini digunakan persamaan ini, di mana persamaan ini membutuhkan data diantaranya MLSS, kemudian volume reaktor ya, volume reaktor misalnya pakai bak aerasi ya volume bak aerasi. Terus padatan tersuspensi efluen ya, debit efluen atau laju efluen, terus suspended solid atau padatan tersuspensi lumpur, dalam lumpur, dan juga laju influen, laju air limbah yang masuk. Oke, kira-kira itu untuk proses lumpur aktif. Minggu depan kita akan lanjutkan sedikit tentang modifikasi lumpur aktif ya. Terima kasih, selamat malam dan semangat belajar.